Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahib al-Fadilah Sayyidil Walid Ki Al-Haj Muhammad Nasir Zain MA Barakallahu Fih. Al-Mukarramah wal-Muhtaramah Sahibat al-Fadilah Al-Walidah Al-Hajjah Ida Farida Barakallahu Fiha. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, hari Sabtu. Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu besar ketika kita bisa bangun pagi, membuka mata untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian kita bisa melanjutkannya dengan zikir dan tadarus, lalu melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Itu nikmat yang tidak terbayar, nikmat yang sangat mahal. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmatku, sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala tidak akan pernah terhitung. Terhitung banyaknya, terhitung jumlahnya, nikmat yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang basah lisannya dengan zikir dan syukur, hidup hatinya dengan zikir, basah lisannya dengan syukur, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, sebab Rasulullah mengajarkannya untuk tidak kita tinggalkan di setiap penghujung salat kita, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ayyuhal Walad. Kemarin ketika saya membaca kitab Tajul Arus, di muqaddimah tertulis, orang kalau hatinya sudah terang, karena hati ini sebagai mesin. Kalau sudah hatinya terang, maka Allah akan jadikan penglihatannya terang. Dia mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah hatinya terang, maka Allah akan jadikan pendengarannya terang. Dia mampu membedakan mana yang harus didengar, mana yang tidak perlu didengar. Ketika hatinya terang, maka ucapannya menjadi terang. Dia tahu apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Ketika hatinya terang, kakinya terang. Dia tahu kemana harus melangkah, kemana tidak perlu untuk dilangkahkan kakinya. Ketika hatinya terang, tangannya terang. Dia tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Ini, maka pentingnya kita mencari lentera untuk hati kita, dan salah satu jalan agar hati kita terus terang, hati kita terus mendapatkan nutrisi gizi yang cukup. Kalau badan kurang gizi sakit, ya Bu ya, kurang darah lemes, betul ya. Kurang gula lemes, kebanyakan gula lemes ya. Jadi kalau badan kurang nutrisi, lemes, sakit, seperti halnya hati. Maka hati pun nutrisi dan gizinya harus cukup. Salah satu ikhtiarnya adalah menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan hati kita terang, pikiran kita terang, menuntun kita menjadi hamba Allah yang selamat meniti kehidupannya dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada halaman 17. Betul ya?
Masya Allah, ini udah pertengahan kitabnya. Karena pengajian kita 2 pekan sampai dengan sebulan sekali, maka emang agak lama ya, agak lama majunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, qad alimta min hatainil hikayataini annaka la tahtaju ila takthiril ilm wal an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haqq. Wahai anakku, kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang 2 kisah yang sangat menginspirasi dari para ahlu hikmah, daripada ahli hikmah. Yang pertama adalah hikayah tentang siapa? Yang masih ingat? Asy-Syibli rahimahullah, yang mengatakan, memberikan faedah dari ilmunya, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Jadi Asy-Syibli rahimahullah menyampaikan bahwasanya beliau sudah berkhidmah kepada 400 orang guru, lalu mengambil satu faidah yang diamalkan dalam kesehariannya, yaitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Bekerjalah, beramallah untuk duniamu sesuai dengan kesementaraanmu di sana. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu nanti di sana. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, beramallah untuk Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha, dan beramallah untuk neraka. Silahkan bermaksiat, silahkan berbuat dosa sesuai dengan kadar kesabaranmu dengan panasnya api neraka. Ini hikmah yang diambil dari Asy-Syibli rahimahullah. Kemudian beralih kepada hikmah selanjutnya, sudah kita pelajari hikmah yang dipelajari didapatkan dari 2 bersahabat, yakni Hatim Al-Asam rahimahullah dengan sahabatnya Asy-Syaqiq Al-Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihima. Mendapatkan 8 faidah ya. Betul ya? Mendapatkan 8 faidah. Sudah kita pelajari bersama. Faidah yang pertama apa? Faidah yang pertama apa? Aku melihat kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kebanyakan dari mereka berhak untuk dicintai, berhak untuk dimiliki, tetapi aku mengambil hikmah bahwasanya yang harusnya paling afdol untuk dicintai oleh seorang hamba, seorang manusia adalah apa yang menemaninya kelak di kubur, ya. Yang menemani di kubur apa? Amal. Maka hendaknya kita memperbanyak amal. Itu faidah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus sampai yang ke-8, bisa nanti sambil diulang-ulang di rumah, dibaca terus di rumah, ya. Lalu saya lanjutkan. Ayyuhal walad, qad alimta min hatainil hikayataini annaka la tahtaju ila taktsiril ilmi. Wahai anakku, engkau telah mengetahui dari 2 hikayah ini, dari 2 cerita ini, annaka, sesungguhnya engkau, la tahtaju ila taksiril ilmi, tidak membutuhkan banyak-banyak ilmu, tidak membutuhkan untuk memperbanyak ilmu. Kenapa? Karena sejatinya ilmu yang sesungguhnya adalah yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Ya, jadi ilmu yang berguna adalah ilmu yang bermanfaat. Contoh tanda dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi dengan amal.
Itu yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Jadi ilmu walaupun yang kita miliki sedikit itu bisa menjadi cukup apabila mampu menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah adalah ilmu yang diamalkan. Seperti itu. Maka dikatakan al-ishtighalu bil amali afdal minal ishtighali bitafasilil ilmi. Menyibukkan diri dengan amal jauh lebih utama daripada menyibukkan diri dalam memperkaya ilmu. Ibu, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu orang-orang pilihan yang gak bergelar. Betul ya Bu ya? Para tabi'in yang belajar dari para sahabat itu para orang-orang soleh yang gak bergelar. Para ulama salafus solih itu orang-orang pilihan kekasih Allah yang gak bergelar. Makin kesini orang ilmunya dihargai dengan gelarnya. Bisa dipahami? Padahal intinya ilmu bukan banyaknya, bukan tingginya, bukan. Tapi biarpun sedikit dia mampu diamalkan, menghantarkan dirinya untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita pahami. Emang ngaji di majelis taklim dari majelis ke majelis pulang dapat gelar? Nggak ada. Majelis taklim nggak ada wisudanya Bu Ade ya? Nggak ada. Ya, maka tujuan kita mencari ilmu di majlis adalah untuk keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, ringan. Kita punya langkah ringan, kita punya amal untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya, seperti itu. Wal'an, dan sekarang ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Dan sekarang kata Al-Imam Al-Ghazali, aku akan menjelaskan kepadamu jalan apa yang wajib untuk ditempuh kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ya, di sini disebutkan saliki sabilil haq. Yang dimaksud sabilul haq adalah jalan kebenaran. Kalau dibahasakan jalan kebenaran. Tapi kalau kita artikan lebih luas adalah jalannya para kekasih Allah. Jalannya para kekasih Allah. Jalannya pada para masyayikh, jalannya para ulama, jalannya para guru. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan maknanya adalah ilmu itu bukan tentang banyak isinya. Ilmu itu bukan tentang kontennya. Ilmu itu bagaimana kita bisa mengikuti jalannya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan orang-orang yang tidak pernah redha dengan dunia. Artinya yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jalannya para kekasih Allah, itu pedomannya itu. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Jadi mereka menempuh jalan tujuannya satu. Kalau kita menempuh jalan kadang tujuannya bercabang. Betul ya? Kita menempuh jalan kadang tujuannya bercabang, tikungannya banyak, perempatannya ada, pertigaannya ketemu. Kalau para aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah, mereka menempuh jalan tuh tujuannya udah Allah, nggak banyak mampir. Kalau kita kadang menempuh jalan banyak mampirnya, betul ya? Betul. Baik.
I'lam annahu yanbaghi lis-saliki syaikhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqas sayyi'ata minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Ketahuilah bahwasanya seorang salik, seorang penuntut ilmu, seorang yang mencari jalan keredaan Tuhannya, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia memiliki syaikhun mursyidun. Dia hendaknya memiliki seorang guru, murabbi. Dan syekh atau guru di sini bukan guru wujudnya guru, tetapi rohnya guru. Ibu, sekarang banyak, mohon maaf, namanya guru tapi tidak bisa mencontohkan yang baik kepada muridnya. Guru sekedar ngajar aja banyak sekarang. Padahal sejatinya guru adalah seorang pendidik. Betul ya? Guru adalah seorang pendidik. Nah, sangat penting ini. Seseorang memiliki guru itu sangat penting. Dan dibahasakan di kitab ini guru itu kenapa syekh? Syekh itu derajatnya di atas ustadz. Ya, syekh itu derajatnya di atas ustadz. Jadi kalau kita berguru dengan guru, kita harus tahu silsilah dari guru kita. Ya, kita harus tahu dari mana guru kita pernah belajar. Kita harus tahu dari mana guru kita pernah mendapatkan ilmu. Nah, ini derajat syekh. Ini di sini kita harus punya guru yang dia berguru dengan gurunya, tapi guru ini bukan sebagai tujuan kita. Contoh, saya berikan perumpamaan yang mudah. Kita sholat menghadap ke Ka'bah. Ka'bah sebagai kiblat kita. Kita sujud menghadapnya ke Ka'bah, tapi hakikatnya kita bukan sujud kepada Ka'bah. Kita sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya guru, tujuan kita bukan guru kita. Guru itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jalan kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya guru itu adalah yang pertama ar-rafiq dan yang kedua at-tariq. Guru sebagai ar-rafiq, pendamping, guide. Ya, kita kan hidup butuh guide, Bu. Ya, guide utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mengajarkan kita Al-Quran? Guru. Siapa yang mengajarkan kita hadis Nabi Muhammad SAW? Guru. Guide. Jadi guru itu hakikatnya sebagai rafiq, pendamping, guide. Dan yang kedua adalah sebagai tariq, jalan. Ya, untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah firmankan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man la syaikhalahu fa syaikhahu asyaitan. Dikatakan man la syaikhalahu, barang siapa dia yang belajar kagak pakai guru, yang dia mempelajari ilmu kagak pakai guru, fa syaikhahu asyaitan, maka gurunya adalah setan. Kenapa? Belajar tafsir nggak pakai guru, bisa-bisa dia mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Belajar hadis nggak pakai guru, bisa-bisa dia belajar makna hadis itu pakai hawa nafsunya dia sendiri. Maka sangat penting dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mencari ilmu, dan dalam perjalanan mencari ilmu ini sangat penting adanya seorang guru. Ya, insyaallah. Baik. I'lam annahu yanbaghi lis-saliki syaikhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqas sayyi'ata minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Guru bagi dia adalah seorang murabbi. Guru bagi muridnya adalah seorang pendidik. Dia melakukan amalan-amalan tarbiyah, pendidikan kepada muridnya
untuk mengeluarkan liyukhrijal akhlaq as-sayyi'ah. Guru itu bukan hanya menyampaikan materi, bukan. Guru itu tugasnya bukan hanya ceramah kayak gini atau memberikan mauidhah kepada muridnya, bukan. Intinya guru itu, kenapa kita butuh guru? Karena seorang guru tugasnya adalah mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk dalam diri kita. Ya Bu ya. Kita kan kalau ikut majelis, kita semua bawa tabiat kita masing-masing. Betul ya? Ada yang ikut majelis, ada yang gampang marah orangnya, ada yang orangnya gampang perasaan, betul ya? Ada yang orangnya hari ini ngaji, ngaji, besoknya lagi kagak, kagak, terus ngajinya cuma awal-awal atau pembukaan sama tawakuf doang. Jadi bawa tabiatnya masing-masing. Nah, guru ini tugasnya adalah dia mengeluarkan akhlak-akhlak yang kurang baik dalam diri kita. Ya, bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Akhlak-akhlak yang kurang baik dikeluarkan dalam diri kita dan digantikan dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Jadi intinya seorang guru, seorang mursyid, seorang syekh adalah tugasnya untuk membina akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW intinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ya, seperti itu. Wa ma'na at-tarbiyah yushbihu fi'al al-fallah alladhi yaqla'u ash-shawka wa yukhriju an-nabatat al-ajnabiyyah min baini az-zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu. Dan hakikat dari artinya pendidikan itu sama seperti halnya seorang petani yang sedang mencabut duri-duri dari lahannya, atau seorang petani yang lagi mengambil tumbuhan-tumbuhan liar ya, dari tanamannya. Itu kan kalau tumbuhan-tumbuhan liar itu biasanya mengganggu pertumbuhan dari tanaman-tanaman intinya. Ya, agar apa? Agar tumbuhannya itu bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya pun akan sempurna. Ya, seperti itu. Jadi seorang pendidik, seorang murabbi, seorang guru, seorang syekh, tugas dia adalah mengeluarkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji daripada kepribadian murid-muridnya dan menggantikannya dengan nilai-nilai akhlak yang terpuji. Dan ini seperti halnya pekerjaannya para petani yang mengambil tumbuhan-tumbuhan liar dari tanamannya supaya menjadikan tanamannya bisa tumbuh dengan sempurna dan hasil panennya juga sempurna. Seperti itu, ya. Wala budda lis-saliki min syaikhin yu'addibuhu wa yurshidahu ila sabilillahi ta'ala li'anna Allah arsala ilal ibadi rasulan lil irsyadi ila sabili fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam minad dunya faqad khallafa al khulafa'a fi makanihi hatta yurshidu ila Allah ta'ala. Dan penting bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dia harus mempunyai guru, dia harus mempunyai syekh yu'addibuhu wa yurshidahu ila sabilillahi ta'ala, yang mengajarkan kepada dia adab, menunjukkan kepada dia jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Lianna Allah arsala ilal ibadi rasulan lil irsyadi ila sabili. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan manusia hidup tanpa arah. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam ila qiyamis sa'ah, sampai nanti datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan manusia, hamba-hambanya hidup tanpa arah. Apa buktinya? Setiap generasi ada nabinya, setiap umat ada rasulnya. Betul ya Bu ya?
Dan itu tugas Nabi dan Rasul sebagai penunjuk arah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Nabi-nabi itu ketika meninggal dunia nggak pernah yang namanya mewariskan harta. Nabi-nabi ketika meninggal dunia tidak pernah mewariskan dinar, tidak pernah mewariskan dirham. Innama warrasul ilma. Nabi itu yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang dia mengambil warisan dari para anbiya'nya berupa ilmu, maka dia sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris Nabi. Dia nggak dapat dinar dari Nabi, dia nggak dapat rumah tanah dari Nabi, enggak. Tapi dia mendapatkan ilmu dari para anbiya. Lalu ada perkataan dari Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ini adalah gurunya Al-Imam Al-Kushairi. Beliau katakan, man la yurabbihi syaikhun kasyajaratin nabatat fis sakhra'i bila tarbiyati ahadin la tasmar wa in asmarat la takunu ladida. Kata beliau, layaknya orang yang belajar tanpa guru, orang yang belajar tanpa syekh, itu seperti halnya pohon yang tumbuh di padang pasir. Pohon yang tumbuh di padang pasir kan gak ada yang ngurusin. Betul ya? Pohon yang tumbuh di padang pasir gak ada yang ngurusin, dan dia tidak akan pernah berbuah. Sekalipun berbuah, buahnya kagak bakal enak. Sekalipun berbuah, buahnya kagak enak. Insyaallah. Ya. Tadi karena Nabi tidak mewariskan harta, Nabi wariskan ilmu, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irtahala minad dunya intaqala ila rafiqil a'la, wafat keharibaan Allah Subhanahu wa taala, faqad khallafal khulafa'a fi makanihi hatta yurshidu ila Allah taala. Apakah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat lantas Islam selesai? Tidak. Apakah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat lantas ilmu habis? Tidak. Nabi sudah mewariskannya kepada para sahabat. Itulah kenapa digantikan posisinya oleh para khulafaur rasyidin. Jadi para khulafaur rasyidin, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, itu bukan hanya sebagai pemimpin. Bahasanya bukan hanya sebagai presiden, perdana menteri menggantikan kepemimpinan Nabi, bukan. Tetapi juga menggantikan sosok murabbi, menggantikan sosok guru di tengah-tengah umat Islam pada saat itu. Subhanallah. Baik, yang berikutnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Yang mau jenggotin bukunya, jenggotin dah sampai brewokan. Gak apa-apa ya, kan buat dibaca-baca sendiri. Malah kalau nggak ada artinya atau kalau nggak ada yang ditulis di situ, nanti ketika ngulangin jadi bingung. Ya, yang kemarin apa ya artinya ya? Gitu. Buka YouTube dah. Baik, berikutnya. Wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban lirrasul sallallahu alaihi wasallam ay yakuna aliman. Syekh, seorang guru yang derajatnya mulia, seorang guru yang derajatnya tinggi, dia baik, salih, layak untuk dikatakan sebagai wakil, pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ayyakuna aliman, dia adalah orang yang alim. Kalau kita belajar tentang definisi alim, alim di sini adalah dia mengerti tentang ilmu-ilmu syariat.
Dia mengerti tentang ilmu-ilmu akhlak. Dan dia punya basirah terhadap aib dirinya sendiri. Masya Allah. Ini derajatnya syekh, Bu. Ayyakuna aliman. Dia adalah derajatnya orang alim. Orang alim itu gak cukup orang berilmu, tidak. Pertama, emang dia harus punya ilmu syariat. Yang kedua, dia harus punya akhlak. Dan yang ketiga, dia harus punya basirah. Basirah di sini adalah mata hati, pandangan hati. Terhadap apa? Terhadap kekurangan dirinya sendiri. Ya, makanya benar istilah yang mengatakan seperti halnya padi, semakin berisi, semakin merunduk. Seperti itulah hakikatnya orang berilmu. Semakin banyak isinya, semakin tawadhu, semakin wara'. Subhanallah. Ya. Wa inni walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Tidak semua orang alim itu bisa dijadikan sebagai khalifah. Wa inni ubayyinu laka ba'dha alamatihi ala sabilil ijmali hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyid. Aku akan menjelaskan kepadamu beberapa tanda-tanda alamat, ya, dari seorang syekh yang dia memang layak untuk dijadikan khalifah secara ala sabilil ijmal, secara singkat. Hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyid, sampai enggak ada orang yang mengaku-ngaku bahwa diri saya ini sangat cocok dijadikan syekh. Ya, ada tanda-tandanya. Fanaqul huwa kullu may yu'radu min hubbid dunya. Yang pertama adalah kullu may yu'radu min hubbid dunya. Siapa yang dia jauh-jauh dari kecintaan dunia. Dia jauh-jauh dari kecintaannya terhadap dunia. Kenapa disebutkan pertama kali? Li'anna hubbid dunya ra'su kulli khati'ah. Ibu, kecintaan kepada dunia itu pangkalnya segala dosa. Betul ya? Betul ya? Maka dikatakan yang menggoda kaum laki-laki itu apa? Harta, tahta. Yang disebutkan pertama apa? Harta. Harta adanya di mana? Dunia. Tahta. Tahta adanya di mana? Dunia. Wanita. Dunia. Betul ya? Betul. Kadang suami istri jadi ribut gara-gara dunia. Betul? Temen yang tadinya bestie jadi jauh, jadi berantem gara-gara dunia. Temen satu pekerjaan tadinya akrab, berangkat bareng, pulang bareng, jadi sikut-sikutan gara-gara RT 10 sama RT 100 berantem gara-gara. Betul ya? Saudara kandung gitu jadi gak tegor-tegoran gara-gara iparan, jadi jadi unfollow, jadi di blok WhatsAppnya gara-gara dunia. Jadi kecintaan kepada dunia itu dikatakan ra'su kulli khati'ah, pangkalnya segala permasalahan, pangkalnya segala kesalahan, pangkalnya segala dosa. Itu adalah hubbud dunia. Ya, yang terjerat dalam dosa zina itu kan tergoda sama dunia. Korupsi tergoda sama dunia. Betul ya Bu ya? Nyontek di kelas tergoda sama dunia. Nilai bagus di rapot cuma ada di dunia. Ya, maka syarat yang pertama, seseorang layak dikatakan sebagai syekh, gurunya para guru, itu yang pertama dia tinggalkan kecintaan dia kepada dunia. Ngerti kalau dunia ini tuh darul fana. Ngerti kalau dunia ini adalah tempat singgah doang. Sedangkan nanti keabadian kita yang gak ada ujungnya di akhirat. Jadi benar-benar beramalnya untuk akhirat. Wa hubbul jah. Hubbul jah di sini adalah cinta kepada pangkat, cinta kepada kedudukan,
cinta kepada kemuliaan. Ya Bu ya. Zaman sekarang orang tuh seneng banget dipuji-puji. Zaman sekarang tuh orang seneng banget disanjung-sanjung. Asal namanya kagak disebutin di sambutan aja dia ngambek dah. Betul. Betul. Lah lupa gitu, misalkan yang sambutan lupa, ya sohibul baitnya kagak disebutin ngambek. Hubbul jah. Hati-hati. Cinta kepada kedudukan. Kalau saya sering mendengar dari Sidil Walid, babah saya, itu mengatakan yang namanya wibawa itu mauhibah. Wibawa seseorang tuh gak bisa dibikin-bikin. Wibawa seseorang tuh gak bisa dibeli. Yang namanya wibawa itu diberikan sama orang. Yang namanya kemuliaan itu diberikan sama orang. Ya Bu ya. Ya, jadi makanya semakin tinggi hubungan kita dengan Allah, maka kita akan semakin mulia di mata manusia. Seperti itu. Betul ya? Betul. Ya. Jadi hubbud dunya wa hubbul jah. Tuh enggak ada tuh kecintaan kepada dunia dan enggak ada juga kecintaan kepada kedudukan. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin tasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam wa kana muhsinan riyadata nafsihi min qillatil akli wal qawli wan naumi wa kathratis salawati was sadaqati was shaum. Dan yang kedua adalah seseorang dikatakan sebagai syekh, gurunya para guru, apabila dia punya jejak mengikuti orang-orang yang nasab ilmunya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita kan harus punya pakem ini. Kita ahlus sunnah wal jamaah, mencari guru pun juga yang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena silsilah ilmunya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wa kana muhsinan bi riyadati nafsihi. Ya. Yang dikatakan syekh, gurunya para guru, dia banyak melakukan treatment terhadap dirinya sendiri. Dia banyak melakukan perawatan terhadap kepribadiannya. Dengan apa? Min qillatil akli. Yang pertama, makannya dikit. Kita makannya dikit tapi banyak. Ya Allah. Makanya dikatakan makannya dikit. Ini disebutin pertama ya. Makannya dikit. Makannya dikit yang bagaimana ya? Ya. Saya bacakan ibarahnya. Qillatul akli yuwasil sahibahu ila a'la illiyin kama anna kathratahu yanzilu sahibahu ila asfalas safilin. Sedikit makan menghantarkan seseorang kepada kedudukan yang tinggi. Sedangkan banyak makan menurunkan seseorang kepada serendah-rendahnya derajat. Lalu dikatakan oleh Dhunnun al-Misri rahimahullah, la taskunil hikmah bimi'dati mali'at ta'aman. Hikmah gak bakal betah singgah lama-lama di perut yang penuh. Hikmah, pelajaran gak bakal lama-lama singgah di perut yang penuh. Itu kenapa kita makannya belakangan habis belajar. Ya, habis ngaji baru makan. Betul ya Bu ya? Kalau makan duluan baru kita belajar, saya ditinggal tidur deh. Ngantuk. Makanya ibu kalau anaknya pada mau sekolah, kalau ibu nyiapin sarapannya nasi ulam pakai tahu, belum ikan kembungnya, belum minum susu, anak ibu tidur di sekolah. Betul? Karena seperti itu. Ya, hikmah tidak akan lama-lama singgah di lambung yang penuh.
Tidak akan lama-lama singgah di lambung yang penuh. Bahkan dalam kitab Minhajul Abidin itu ada 4 pelajaran yang sangat penting untuk kita. Nih isinya nyenggol semua. Mayyaksurul akla la yajidu ladzatal ibadah. Dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan, barang siapa dia yang banyak makan, dia akan tidak menemukan nikmatnya ibadah. Dia tidak akan menemukan nikmatnya ibadah. Lah iya, kalau kita banyak makan emang benar. Kebanyakan makan malam, bangun tahajudnya susah. Betul ya Bu ya? Betul. Makanya kalau di pondok-pondok salaf tuh kebanyakan pada nggak makan malam, makannya sore. Karena kalau makan malam terlalu kenyang itu bisa susah bangun tahajud. Betul? Betul. Banyak makan, ngajinya jadi ngantuk, benar. Ya, seperti itu, ya. Maka dikatakan di sini man yaksurul akla la yajidu ladzatal ibadah. Dia yang banyak makan, dia enggak bakal merasakan nikmatnya ibadah. Wa man yanam katsiran la yajidu barakata umrihi. Siapa yang tidurnya banyak, dia tidak akan menemukan keberkahan pada umurnya. Ya. Jadi makannya sedikit, tidurnya sedikit. Nah, kita kebanyakan udah makannya banyak, kekenyangan, tidur. Makannya banyak, tidurnya banyak. Jadi kalau banyak makan dia nggak dapet nikmatnya ibadah. Kalau banyak tidur, dia tidak akan mendapatkan keberkahan umur. Ya benar Bu, orang kan kalau tidur dia nggak bergerak. Orang kalau tidur dia nggak bakal beramal. Padahal inna fil harakati barokah. Sesungguhnya dalam gerakan, dalam amal itu ada keberkahan. Ya kalau dia tidur nggak ngapa-ngapain, hilang keberkahan umurnya. Betul, makanya ibu kan suka nasehatin anaknya yang pada tidur pagi tuh. Entar rezekinya dipatok. Nah, ya maksudnya itu bukan ayamnya matok rezeki dia, itu perumpamaan aja. Karena pagi-pagi harusnya dipakai untuk beramal, untuk bekerja. Kalau dia tidur maka hilanglah kesempatan itu. Ya, itu perumpamaan yang ntar rezekinya dipatok ayam. Kalau yang perawan ntar jodohnya dipatok ayam, Neng, gitu. Ya. Terus wa man lam yatruk ridhan nas fala yantadiru ridhar rabb. Yang ketiga di kitab Minhajul Abidin itu disebutkan, barang siapa yang dia belum meninggalkan kecintaannya untuk mendapatkan keridhaan manusia, maka dia bakalan susah mendapatkan keridhaan Allah. Ya kan? Makanya dikatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Kalau kita nyari keridhaan manusia, mau sampai kapan? Gak bakal ada habis-habisnya. Betul ya Bu ya? Beramal biar dilihat sama manusia, dandan cakep biar dipandang sama manusia. Ibu cakepan kalau lagi pergi kondangan apa pas lagi sholat? Betul nggak? Iya, ya Allah, kita sibuk buat nyari-nyari pandangannya manusia. Coba kalau kita lagi pergi ya, baju kagak matching dah kita malu. Betul Bu? Bawahnya bulat-bulat, atasnya kotak-kotak, malu dah kita. Tapi kalau urusan sholat kita ke rest area, lihat mukena bawahnya ungu, atasnya coklat kita pakai. Betul begitu ya? Ya Allah, emang kita sibuk mencari pandangannya manusia. Seperti itu. Nah, ini dikatakan kalau kita masih sibuk mencari pandangannya manusia, susah nanti kita dapat pandangannya Allah. Kalau kita masih sibuk mencari keridhaan manusia, sulit buat kita mencari keridhaan Allah. Yang keempat, wa may yaksur bi fudulil kalam fala yakhruj minad dunya ala dinil Islam wal iyadzu billah. Nih, yang paling terakhir buat kita para perempuan ditegor dalam kitab Minhajul Abidin. Apa dikatakan? Man lam wa may yaksur bi fudulil kalam. Barang siapa orang yang banyak bicara, orang yang banyak pengen tahu urusan orang. Fudul itu kan kepo bahasanya. Fudul tuh kepo, pengen tahu urusan orang.
Ya, itu tetangga punya kulkas baru, duit dari mana sih? Cari itu kerjaannya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Orang mau mantu ditanya, dapat orang mana? Kerjaannya apa? Betul? Betul. Ya Allah, ini banyak ada di perempuan. Betul ya Bu ya? Banyak ada di perempuan. Ya Allah, ini kita ditegur nih. Dikatakan wa may yaksur bi fudulil kalam fala yakhruj minad dunya ala dinil Islam. Orang yang banyak kepo, pengen tahu tentang urusan orang, dia nggak keluar dari dunia dalam keadaan Islam. Wal'iyadu billah, fala yakhruj minad dunya ala dinil Islam. Dia nggak keluar dari dunia, dia mati nggak bawa Islam, nggak bawa iman. Kenapa? Karena mulutnya dia sibukkan buat bicarain urusan orang, ya. Padahal kan orang itu diwafatkan dalam kebiasaannya. Ya kalau yang dia disebutkan orang aja, kekurangan orang, salahnya orang, urusannya orang, ya nanti ketika sakaratul maut lisannya akan bergerak nyebutin orang-orang yang dia sebutin. Betul nggak? Kenapa? Karena lidahnya nggak sibuk dengan zikir. Kenapa orang kok bisa meninggal indah ya? Kenapa orang kok bisa husnul khotimah ya? Kenapa orang kok bisa ringan gitu lisannya mengucap syahadat ketika wafat? Ya mungkin karena ketika hidupnya pasti biasa. Betul ya? Seperti itu. Ya Allah ya. Ini nasihat yang sangat luar biasa buat kita yang memimpikan akhir hayat husnul khotimah. Sudah setelah ini kita move on ya, mengurangi sedikit demi sedikit kekepoan kita terhadap urusan orang lain. Lah urusan kita aja udah banyak. Betul ya, urusan kita aja udah banyak, utangnya banyak, urusannya banyak. Masih ngomongin utangnya orang, urusannya orang. Ya Allah, yang seperti ini. Makanya sosial media juga hati-hati nih. Ya, sosial media kadang secara nggak sadar kita terbawa terhadap urusan-urusan orang lain, rumah tangganya orang lain. Ya betul Bu. Ya, Ibu tahu deh siapa artis yang lagi pengen cerai. Kenapa? Karena sosial media. Sosial media itu kalau kita nggak hati-hati, orang yang tadinya pendiam bisa berubah jadi kepo. Betul ya? Mulutnya diam tapi jarinya kepo. Dicari itu beritanya sampai ke ujung-ujung. Kenapa sih sebabnya? Gara-gara apa sih? Cari. Itu. Ya, maka kalau kita mau meninggal husnul khotimah, bawa iman, bawa Islam, maka kita harus mengurangi sifat-sifat fudul seperti ini. Baik, lanjut Bu. Udah ngantuk ya? Oh enggak, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Tadi yang pertama dia punya sifat qillatul aqli. Ya. Lalu yang kedua dia punya sifat qillatul qauli. Qillatul qaul, sedikit berbicara. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, "Idza ra'aita qasawata fi qalbika, idza ra'aita qasawata fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hurmanan fi rizqika fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'nika." Tentang sedikit berbicara, kalam yang sangat indah. Idza ra'aita qasawata fi qalbika, kalau engkau menemukan kekosongan di dalam hatimu, hati rasanya kosong, galau, baper, wawahnan fi badanika, badan kok gampang capek ya, pala kok gampang pusing ya, kaki kok gampang pegel ya, wahurmanan fi rizkika, rasa-rasanya saya udah kerja keras tapi kok rezeki segini-gini aja, perasaan pendapatan saya udah banyak tapi kok ada aja kurang-kurangnya. Wahurmanan fi rizkika, engkau tidak menemukan keberkahan dalam rezekimu, fa'lam annaka takallamta fima ya'nika, maka ketahuilah sesungguhnya engkau telah mengucapkan, telah mengatakan perkataan yang tidak ada manfaatnya bagi dirimu. Subhanallah. Dari perkataan, dari lisan, dari ucapan, efeknya luar biasa. Membuat hati kosong, membuat badan jompo, ya,
membuat rezeki tidak berkah. Kalau kita temukan 3 hal ini dalam diri kita, fa'lam annaka takallamta fima la ya'nika. Terlalu banyak kata-kata, kalimat yang tidak manfaat keluar dari lisan kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa ini. Wa qillatun naum. Tadi sudah kita bahas sedikit tidur. Wa kasratus salah, banyak melakukan salat. Kasratus salawat, salawat itu jamak dari salat. Disebutkannya akal dulu, makan dulu, perkataan dulu, tidur dulu. Itu nyambung sama materi yang kemarin saya sampaikan. Ibadah badaniyah, batiniyah jauh lebih penting daripada ibadah badaniyah, zahiriyah. Yang batin, yang berkaitan dengan hati harus diutamakan dan lebih penting daripada ibadah badan kita. Sholat penting, sholat utama. Awwalu ma yuhasabu bihal abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama nanti dihisab oleh seorang hamba kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Tetapi tidak kalah penting salat kita, di mana hati kita ketika salat. Seperti itu, ya. Banyak melakukan salat. Artinya sholatnya tidak sekedar sholat fardunya saja, tetapi sholat nafilahnya, sholat sunnahnya, wassadaqah. Banyak sholat, banyak sedekah. Banyak sholat, banyak sedekah. Ya. Al-Imam Al-Qushairi pernah bertanya kepada muridnya, kenapa kamu sakit? Jadi muridnya datang tuh dalam keadaan sakit. Ditanya sama Al-Imam Al-Qushairi, kenapa kamu sakit? Iya, semalam saya bangun tahajud, mau wudhu, kepleset. Saya jatuh, setelah itu badan saya demam. Kata Al-Imam Al-Qushairi apa? Kamu umurnya sekarang udah tua. Kamu umurnya sekarang udah tua. Gak cukup menghidupkan ibadah dengan sholat malam aja. Perlu sedekah. Jadi ibadah yang kita hidupkan hanya memperbanyak sholat saja tidak cukup. Tetapi juga harus memperbanyak sedekah. Wassaum. Banyak puasa. Ya kan? Kalau dalam keadaan puasa kan badan kita buat ibadah enak banget. Ya, ketika Ramadan kemarin ya Allah, hawanya buat ibadah enak banget ya. Buat tadarus lisan kita ringan, buat sedekah tangan kita ringan. Betul ya Bu ya? Buat ngaji langkah kita ringan, seperti itu. Beda sama hari-hari biasa. Kenapa? Ketika kita selalu memikirkan apa yang masuk ke dalam perut kita. Nih Masya Allah, sekarang baru makan siang udah cari Shopee Food, GoFood lagi. Betul? Betul, orang sekarang disibukkan dengan isi perutnya. Ya, maka dengan memperbanyak puasa ini sangat membantu. Ini sangat membantu untuk kita menjaga kondisi-kondisi ini. Kalau puasa otomatis qillatul akal, bahkan tidak makan sama sekali ketika puasa ya. Qillatul qaul, jadi sedikit, kalau puasa itu jadi sedikit ngobrol, jadi sedikit berinteraksi gitu dengan orang ya. Lalu juga jadi sedikit tidur, jadi banyak tidurnya. Ya, kalau Ramadan siang hari tidurnya ibadah ya, tapi malam hari kan jadi sedikit tidur kita. Kenapa? Kita hidupkan dengan ibadah. Ya, paragraf terakhir. Wa kana bimutaba'atihi dzalika asy-syaikh al-basira ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan kas-sabri was-salati wasyukri wat-tawakkuli wal-yaqini was-sakhawati wal-qana'ati wa tuma'ninatin nafsi wal-hilmi wat-tawadu'i wal-ilmi was-sidqi wal-haya'i wal-wafa'i wal-waqari was-sukuni wat-ta'anni wa amsalha. Syekh
yang memiliki sifat tersebut, yang dia melakukan treatment terhadap dirinya dengan hal-hal yang tadi kita pelajari, itu diikuti dengan mahasinal akhlak, akhlak-akhlak terpuji yang ia jadikan sebagai jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi diikuti dengan akhlak-akhlak terpuji. Apa aja? Sabar, sabar. Guru itu sabar. Gurunya para guru harus lebih sabar. Ini sabar ditaruh pertama. Kenapa? Karena sabar ini pahalanya nggak terbatas. Kalau orang bilang, ya sabar, sabar kita kan ada batasnya. Salah. Allah dalam Al-Quran katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah berikan balasan atas kesabarannya tanpa dihisab, tanpa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan Allah berikan balasan atas kesabarannya yang tidak terhingga. Jadi yang pertama disebutkan adalah sabar. Yang kedua, salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dari sabarnya dan salatnya. Wasyukur, dia punya sifat syukur. Wattawakkul, punya sifat tawakal. Wal yaqin, punya sifat yakin. Wasakhawah, punya sifat dermawan. Wal qanaah, punya sifat cukup. Qani, qanaah. Wa tuma'ninatin nafsi, kepribadiannya tenang, enggak gerasak gerusuk. Wal hilmi, lembut. Wat tawadhu, rendah hati. Wal ilmi, ada ilmunya. Wasidqi, jujur, perkataannya jujur, perbuatannya jujur. Haya, dia punya malu. Wafa, dia tepat janji. Waqar, wasukun, tenang. Pribadinya tenang. Kagak sumbu pendek, kagak. Enggak cepet emosi orangnya, enggak. Tenang. Diomongin orang, tenang. Nggak dapat snack, tenang. Wasukun wa ta'anni wa amsalihha, dia memiliki banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti inilah sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang syekh. Ya Allah, ya Allah, kita belajar sifat-sifat terpuji ini sejatinya harus ada motivasi untuk bisa memiliki sifat ini. Betul ya Bu ya? Ini kan sifatnya Syekh Ustadzah, ya murid-muridnya juga harus mengikuti. Kita belajar dari kitab Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ini guru kita Bu. Maka sifat-sifatnya juga harus kita ikuti. Kita mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka sifat-sifatnya juga harus kita berusaha mengikuti. Subhanallah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kelihatannya bukunya tipis ya. Tapi kalau kita bahas lebih dalam, ini waktu 1 jam aja cuma 1 halaman. Subhanallah, subhanallah. Ilmu itu luas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat. Al-Faqirah yang sedikit sekali ilmunya, memohon maaf kesalahan kalau ada kekeliruan dalam penyampaian. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Ntar doanya kita minta dari ustazah yang hadir biar kita ambil barokahnya juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.